Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin wa jullatul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan sholat pada hari ini, marilah kita bersama-sama dengan khusyuk menyimak tausiah yang insyaallah dalam kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Mari kita bersama-sama mengikuti tausiah ini guna menambah kesempurnaan pahala kita di hari yang mulia ini. Pada hadis wa alaihi falyatafadhal mashkura. Bila taufiq wa hidayah wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamika ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah wa haqqiqna ya Allah bit taqwa ma'al istiqamah wa a'idna min jibatin nadamah yaumil qiyamah. Ya hafidh ahfadna wa thabbitna ma ahli thabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya Rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Birahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Lawang Kidul yang kita semua insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu ya Allah lakal hamdu ya Rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha agung, yang saat ini melihat dan memandang, tidak pernah berhenti melihat kepada kita, yang terus menerus memberikan nikmat-nikmat untuk kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat ketenangan, ketentraman, kenyamanan yang mungkin sebagian orang tidak mendapatkan, tapi kita alhamdulillah dikaruniakan oleh Allah. Nikmat bermacam-macam fasilitas kehidupan dimudahkan Allah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Lalu kita pun diberikan Allah satu nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita alhamdulillah mampu menjaga nikmat Allah, bahkan mensyukuri nikmat Allah itu. Karena berapa banyak di antara kita ikhwani dapat nikmat tapi dia tidak mampu menjaganya, disia-siakan nikmat tersebut, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ni'matani mabghun katsir minan nas, ni'matus sihah wa ni'matul faragh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan ada dua nikmat yang banyak sekali manusia, bukan hanya umat Islam. Nabi mengatakan manusia karena kita saksikan bukan hanya umat Islam, memang orang kafir pun banyak melalaikan nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, waktu kosong. Tidak digunakan untuk yang bisa bermanfaat la dunia wala akhirat. Yang lebih buruk lagi kalau dua-duanya tidak. Kalau dia masih mendapatkan, memberikan kenikmatan dunia, itu masih mending pak. Ada orang punya waktu kosong, badan sehat, digunakannya untuk mencari kenikmatan dunia, masih bagus. Yang sifatnya makna nikmat dunia bukan maksiat,
Misal nyari duit, bekerja, sibuk dengan kerja, waktu dan kesehatannya digunakan. Itu orang masih beruntung. Yang lebih tidak beruntung lagi, la dunia wala akhirat. Dunia dia tidak gunakan untuk keberuntungan dunia, akhirat pun lepas. Jadi terbuang sia-sia. Lebih buruk lagi kalau orang itu bukan hanya dibuangnya sia-sia dengan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat dunia wala akhirat, lebih buruk lagi naudzubillah kalau digunakan untuk maksiat. Nah, paling beruntung dan paling tinggi derajat orang yang mendapatkan nikmat adalah ketika dia mampu mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat, menggunakan nikmat sehat, nikmat waktu kosong untuk keberuntungan dunia dan akhiratnya. Dan termasuk beruntung tidak merugi kalau ada orang menggunakannya untuk akhirat tanpa menggunakan untuk dunia. Itu orang beruntung. Bahkan dia kelak akan lebih beruntung daripada yang menggunakan dunia akhirat tadi. Tapi nanti di akhirat dia baca tahu. Karena kita kalau nanti sudah di yaumil kiamah Bapak, apalagi kalau sudah diletakkan Allah di syurga atau di alam kubur yang nikmat, maka kita pasti nyeseli. Ngapola dulu aku nyari duit sampai lamunian. Cobalah aku gunakan untuk akhirat. Pasti itu. Pasti itu akan terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyifatkan tentang adanya penyesalan wong ahli syurga. Rasul mengatakan, "Ma yatakhassara ahlul jannah fil jannah illa sa'at tamur bi ghairi dzikrillah." Tidak ada yang disesali oleh orang-orang di syurga kelak kecuali ketika mereka diingatkan Allah tentang waktu-waktu semasa hidup di dunia yang tidak digunakannya untuk ingat sama Allah. Artinya waktu itu tidak dibuatnya maksiat, cuma dibuatnya untuk urusan dunianya atau mungkin sesuatu yang tidak ada manfaat akhirat sama sekali. Nah, bakal nyesal kata Rasulullah. Orang yang sudah di surga itu nanti Bapak, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk, tapi pecahnya bakal termasuk kita nih. Karena begitu banyak waktu yang saya dan Bapak saudara seharusnya kita gunakan untuk akhirat, tidak kita gunakan untuk akhirat. Kita lebih banyak gunakan untuk dunia kita. Ma takhassara ahlul jannah fil jannah illa sa'at tamur bi ghairi dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang menjadi penyesalan orang di surga nanti daripada ahli surga itu kecuali ketika mereka diingatkan oleh Allah tentang waktu-waktu yang mereka lewatkan tanpa ingat sama Allah ketika masih hidup. Karena kita tahu dari keterangan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, satu tasbih saja kalau kita gunakan 1 detik dengan mengucap subhanallah, subhanallah, katakanlah 60 detik, 1 menit kita gunakan dengan mengucap subhanallah, 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 subhanallah. Itu 60 detik, 1 menit. Itu sudah begitu dahsyat, begitu tinggi derajat kita akan di sisi Allah kita dapatkan dengan mengucap 60 kali subhanallah. Bahkan 1 kali subhanallah kita ucapkan sudah bisa mengangkat derajat kita. Tamli'ul mizan kata Rasulullah. Subhanallah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan amal 1 ucapan subhanallah. Dan bagaimana dengan kalau orang mengucapkan sampai subhanallah itu sampai 60 kali kata dalam 1 menit. Bagaimana kalau dia lebih dari itu lagi berzikir, ibadah, solat dan lain-lain digunakannya, maka itu pasti akan mengangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahli surga itu sudah tidak ada peluang lagi. Kalau dia pacak balik lagi, dia balik lagi untuk memanfaatkan waktu, tapi waktu sudah lewat. Nah, di sini saya mengajak Bapak sedikit untuk meyakinkan apa yang disampaikan Rasulullah ini sebagai suatu standar pemikiran kita, Minta tolong kalau ada pengurus masjid, anak-anak kecilnya ditertibkan. Jangan nabiin, apalagi nanti pas khutbah Jumat. Ya, anak-anak kecilnya ditertibkan. Dicontohkan begini Bapak rahimakumullah. Kita main sedikit pemikiran akal dan ini kita sambung dengan urusan agama kita. Seumpamanya ada 2 orang masuk Islam. 2 orang masuk Islam. Sama-sama masih kafir. Didudukkan di sini, si kok ngadap saya, si kok ngadap ustaz lain. Katakanlah ada Ustaz Ahmad di sini. Kita syahadatkan bareng budak 2 ni untuk mengucapkan syahadat menjadi seorang muslim. Mengucap syahadat bareng, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Maka kita hukumkan 2 orang ini adalah muslim. Maka sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam syariat Islam, ketika orang itu sudah pindah agama dari kekufuran menjadi muslim, Allah hapuskan, Allah maafkan segala dosanya. Walaupun maaf waktu kafir dia pernah membunuh umat Islam. Banyak terjadi di zaman Rasulullah. Maksiat apapun yang dia lakukan dimaafkan, diampunkan oleh Allah.
Sekarang posisi wong dua ini lembaran suhuf, lembaran amalnya kosong-kosong Pak. Dosa dak kate, amal soleh belum ada. Lalu di antara dua ini yang ngadep saya ini saking gembira dia sudah pacak masuk Islam, dia mengatakan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang sikapnya cuma diam bebas, senyum-senyum. Ini sekedar cerita. Lalu subhanallah, saat itu juga dua orang ini diwafatkan oleh Allah. Diwafatkan oleh Allah, meninggal dua-duanya. Baru masuk Islam, hitungan semenit meninggal. Pertanyaan pertama, mana hukum kedua ni? Muslim apa bukan? Muslim pasti. Kira-kira punya dosa beda? Tidak punya dosa. Masuk surga tak dua-duanya? Masuk surga pasti. Pasti masuk surga dua-duanya. Nah, pertanyaan sikap yang perlu kita pikirkan, dua orang tadi yang baru masuk Islam, baru semenit, belum solat, belum puasa, belum zakat, belum haji, belum melakukan macam-macam ibadah, wafat dengan keadaan yang saya gambarkan tadi. Yang satu sempat saking gembira mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang satu cuma senyum baik. Lalu meninggal dua-duanya. Masuk surga pasti. Pertanyaannya, sama tak di surga kaget kedudukannya? Sama tak? Tidak sama. Beda. Walaupun sama-sama belum salat, sama-sama belum ngaji, sama-sama belum melakukan apapun ibadah, tapi ini ada kelebihan. Apa kelebihannya? Dia sempat melafazkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini hak, ini pasti ini. Tak mungkin sama keduanya ini di surganya Allah. Nama itu juga kita. Ini sekedar standar pemikiran kita. Ya. Siapa yang lebih banyak berbuat taat, tentu dia akan lebih tinggi derajat di sisi Allah. Siapa yang lebih banyak memanfaatkan waktu kosong dengan zikir pada Allah, maka dia lebih hebat. Apalagi untuk zikir, sekadar zikir ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah tidak banyak syarat ini syarat itu Pak. Zikir nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim, salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan selain-lainnya dibentuk zikir. Itu kita bisa ucapkan walaupun tanpa wudu. Tidak punya wudu boleh, tidak ngadep kiblat boleh, tidak di masjid boleh, tidak nutup aurat lagi boleh kita berzikir. Di atas kendaraan kita bisa berzikir kepada Allah. Di kantor, di pasar, di rumah, di tempat tidur, ketika makan, di kebun, di sawah, di kapal, di pesawat, di mana tempat kita bisa berzikir kepada Allah. Ini amalan yang ringan tapi besar timbangannya di sisi Allah. Bahkan ada dua kalimat yang disunnahkan Rasulullah sebagai penutup daripada Sahih Bukhari. Hadis Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani ila lisan, thaqilatani ila al-mizan, habibatan ila rahman. Ada dua kalimat kata Rasulullah. Khafifatan 'alal lisan, sangat ringan buat lidah ngucapkannya. Tapi maaf Pak, astagfirullah wa atubu ilaik. Banyak wong tak pacak ngucapkannya. Nabi ngomong sangat ringan ngucapkannya buat lidah. Tapi kenyataan sekali lagi banyak wong tak pacak nak ngucapkan ini. Bukan tak pacak, tak dinjau Allah kemampuan. Thaqilatan 'alal mizan, dan berat timbangannya di dalam timbangan amal. Habibatan ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah. Dua kalimat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Berapa banyak wong Pak? Lebih banyak kalau dia ada waktu kosong bengong beh. Tak bergerak lisannya. Uji kita, oi, berzikir. Zikir dengan stop lagi. Stop lagi. Tapi kalau kelakar ngoceh, Masya Allah. Ada orang yang lidahnya kita tidak pernah berhenti, bersolawat, berzikir, melakukan zikir, macam-macam zikir. Nah itu tadi contohnya zikir. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Solawat jangan ditanya. Al-Quran jangan ditanya tentang pahala. Begitu banyak dan besar. Nah, inilah dua nikmat yang kata Rasulullah SAW tadi banyak dilalaikan oleh manusia. Bapak hadirin rahimakumullah, jemaah salat Jumat Masjid Nawal Kidul. Hari ini kita masuk tanggal 30 bulan Muharram. Tanggal 30 bulan Muharram. Subhanallah, sebulan lewat sudah. 1442 Hijriah ini, dan besok kita masuk bulan Safar. Di sini kami seringit untuk mengingatkan kembali kepada kita semua,
mengingat kita bakal masuk bulan Safar. Bulan Safar ini bulan yang berkah sama seperti bulan-bulan lainnya. Di dalam Islam Pak, ada bulan-bulan yang memiliki keberkahan lebih dari bulan lain. Ada hari-hari yang memiliki keberkahan lebih dari hari yang lain. Tapi tidak ada dalam istilah dalam Islam ada hari-hari sial. Ada bulan-bulan sial. Itu tidak ada. Bulan buruk, hari buruk, waktu buruk tidak ada dalam Islam. Yang ada bulan lebih baik, lebih berkah ada. Contoh, ini hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari yang paling berkah. Dari 7 hari yang Allah ciptakan, dari Ahad ketemu Sabtu, Jumat paling afdalnya hari. Pahala apapun yang kita lakukan daripada ibadah dilipat gandakan Allah hari ini. Ibadah solat, ibadah sedekah, ngaji, zikir, solawat, apapun yang kita lakukan dilipat gandakan Allah hari ini. Hari Jumat. Di hari Jumat ini nanti ada lagi waktu yang dilebihkan Allah, yang dirahasiakan Allah, yang mana kalau orang berdoa diijabah oleh Allah. Ada yang mengatakan ketika khutib naik mimbar, ada yang mengatakan ketika khutib duduk antara 2 khutbah, ada yang mengatakan hari Jumat ba'dal asar. Macam-macam pendapat ulama. Nah, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, bulan juga ada yang dilebihkan Allah. Sayyidus syuhur bulan Ramadan yang lebih mulia dari segala bulan. Lalu bulan yang kita barusan akan lewati ini, Muharram, termasuk bulan yang dilebihkan Allah. Muharram 4 bulan, Asyhurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti satu lagi bulan Rajab. Ini dilebihkan Allah, dimuliakan Allah dibandingkan bulan lain. Tapi kalau bulan buruk tidak ada dalam syariat. Nah, mengenai Safar, bulan Safar yang insya Allah malam ini masuk, besok tanggal 1. Ada pandangan atau image yang nyimpang dan buruk dari zaman dulu, zaman jahiliyah, ada juga di zaman Rasulullah, sampai setelah Rasulullah wafat masih ada. Bahkan sampai saat ini di negeri kita, bukan cuma di Indonesia Pak, di mana tempat, karena ini zaman Rasul pun ada. Anggapan bulan Safar bulan bala. Bulan Safar bulan bala, bulan buruk. Apalagi kalau sudah ketemu nanti gobok akhir. Gobok akhir bulan Safar. Nah, hati-hati kamu, jangan banyak-banyak tingkah gini, kaget terkapar. Ya, bulan Safar sisip dikit terkapar, jom Palembang lama. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ini ada Pak. Ya, masih sampai saat ini orang-orang yang beranggapan bulan Safar ini bulan sial, bulan yang tidak berkah, bulan balak, bulan musibah. Dia bukan ketakutan bakal datang balak musibah, mungkin itu tidak perlu lagi tapi dia takut melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin Bapak masih dapatkan wong yang tidak galak ngawinkan anak di bulan Safar, masih ada. Anggapannya apa? Bulan Safar tidak bagus nganten ke budak, nak muka toko, muka usaha, nak pindah rumah, bulan Safar tidak galak dia. Nah, ini pemikiran jahiliyah dari zaman sebelum Rasulullah ada diutus, sudah ada itu pemikiran itu. Wong-wong jahiliyah dulu sebelum Rasulullah datang, sampai Rasulullah hadir, muncul Nabi mengingatkan mereka tentang hal ini, masih ada wong yang berpegang kalau bulan Safar itu bulan balak, bulan musibah, bulan yang tidak bagus kalau kita nak ngawin ke gawian besar, nganten ke budak, ya, muka rumah baru, muka usaha baru, nak pindah hijrah. Nah, ini masih saya dapatkan itu. Saya dapatkan orang yang tidak mau menikahkan di bulan Safar. Kalau sekarang wong tidak nganten ke ya karena kondisi Covid sepi nganten ke, walaupun alhamdulillah ya keadaan kita sudah banyak perkembangan kondusif, mudah-mudahan tambah baik, tambah normal keadaan di Palembang, Sumsel, dan mudah-mudahan seluruh Indonesia ini juga dibaikkan Allah keadaan, amin. Nah, bulan Safar ini dianggap bulan sial. Saya pernah dapatkan itu. Bahkan ada orang ketika rembukan nak ngawinkan anak, kedua besan duduk bareng, yang pihak besan ani ngomong, mak mana kalau hari Ahad ini minggu ini tanggal sekian. Kelompok dari pihak B ini besan langsung kaget dulu, tanggal berapa itu tanggal Arabnya, tanggal Hijriahnya. Pas dijengok masuk bulan Safar, oh jangan, tak bagus nganten ke budak bulan Safar, dibatal ke tahan, cari bulan lain. Itulah kita dapatkan bulan Maulid numpuk menganten, bulan Safar sepi. Ini kita alami sampai tahun kemarin. Ya karena saya ini maaf Pak Ustaz, katakanlah kadang-kadang undangan ceramah, undangan ini, undangan itu, tak pulak kami tanya tukang tenda bulan Safar, tak banyak kecuali jenazah itulah minjem tenda paling.
Ya, kalau dengan tahlil barangkali. Kalau kawinan tasyakuran macam-macam, sepi. Nah, Rasul mengingatkan ini tak boleh. Ini naudzubillah min dzalik, bisa naudzubillah, ini bahaya, Pak. Masalah akidah. Kalau kita percaya dengan ini, bisa jadi kita keluar dari Islam. Berarti kita lebih percaya dengan itu daripada ketentuan Allah. Apalagi Rasulullah sudah menafikan. Makna menafikan, Nabi ngomong dak kata-kata uji Nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tayra wala adwa wala safar. Tak ada kita boleh percaya tahayul. Ini kebiasaan wong zaman dari zaman Nabi-Nabi terdahulu. Wong-wong kafir zaman dulu, Pak, sampailah zaman Rasulullah. Itu kalau mereka dapat suatu kesialan, suatu keburukan, misal mereka bertanaman, tahu-tahu panen gagal, nyalakan Nabi Musa. Ini gara-gara Musa ini. Gara-gara wong siapalah yang soleh dikatakannya. Nah, kita masih juga punya tahayul seperti ini. La taira, percaya dengan tahayul. Macam masih nih dengan kita lagi duduk depan rumah kita, Pak Magib, tahu nyengok ada burung hitam, burung hantu nyongkok rumah tetangga. Langsung aja kita, nah bakal ada jenazah ini, bakal ada jenazah. Kita nak jalan, nak musafir, Pak, sudah siap kalau barang-barang kita. Pas sudah nak jalan, ada orang teriak, oi jangan jalan, lu ngapo? Ada kucing bawa kamu. Pas tengok kucing hitam, tak katik putih sama sekali. Gugup mulai kita, nah kau ada alamat apa dia ni, kucing hitam gelap katik. Nah, ini haram hukumnya percaya macam itu. Haram, tak boleh kata Nabi. Tak boleh percaya kerana sebab ini sebab itu. Allah sudah ngatur galau. Bahkan untuk nolak balak Nabi bilang ajarkan kita dari melek tidur sampai tidur lagi. Begitu banyak ajaran Rasulullah untuk melindungi kita dari balak dan musibah. Nah, ini tak boleh seperti itu, Pak. Sial gara-gara ini, sial gara-gara itu. Ini tak boleh. Ya, padahal kita punya warung. Ini sering saya gambarkan contoh-contoh baik ini, Pak. Warung kita ni alhamdulillah tiap hari berlakuan. Minimal dapatlah masuk 350 sehari untungnya. Wong belanja tu ya setengah jam sekali paling sepi lah datang belanja wong. Pas pagi hari kita datang nak buka toko ni, ada orang gila nguling depan toko kita. Wong gila nguling depan toko kita. Kata uang masih sepi. Kita say lagi orang gila tadi. Aja kita orang gila ini datang ke sial be. Nah, kita dah ngomong datang ke sial be kaget. Muka toko. Subhanallah, biasa baru muka dengan langganan lah datang lagi belanja. Jam 2 nutup toko kita balik. Ini sampai jam 10 orang belanja cuma sikok. Langsung lah kita ngomong, oh ini sial gagal gila tadi ini. Ini sial toko aku saya ini gara-gara orang gila tadi. Lebih buruk lagi, langsung kita mentu, besok kita datangi ngembek kembang 7 warna untuk nyiram kesialan tadi. Naudzubillah. Segik tambah segik ini. Wong macam ni semayang nak tegak duduk tak terima Allah. Boleh jadi kalau dikoreksi bila jadi dia sudah keluar dari Islam. Ngapa ngiyakini model macam itu? Tak ada itu. Yang seperti itu tidak ada dalam Islam. Jadi tak boleh kita nyalakan ini, nyalakan itu. Tak boleh. Yang kedua, wala adwa. Dan jangan pula percaya kata Nabi adanya penularan penyakit. Bukan Nabi mengatakan penyakit penularan itu tidak ada. Ada. Nabi ngomong kalau kamu nyengok ada penyakit disebutkan di situ. Penyakit, sesuatu penyakit. Kalau kamu nyengok ada punya penyakit ini, kata Nabi disebutkan. Maaf saya tidak bisa menyebutnya di sini. Maka menjauhlah kamu, larilah kamu dari wong itu seperti kamu lari dari kejaran singo. Artinya Nabi menghindar macam wabah taun. Dalam syariat ini sudah kita dengar waktu pertama Covid muncul, wah hebat ya pembahasan. Dibahaslah muncul wabah taun. Kalau taun ada di suatu wilayah, suatu kampung, suatu negeri, wong yang tahu di situ ada wabah taun itu dilarang masuk. Dilarang masuk oleh syariat. Ngapo? Ya ada penularan. Ada penularan baca. Yang dari dalam jangan mentu. Ini syariat memang. Nah, maksud Nabi tidak boleh kita yakin ada penularan ini nyala ke wong, Pak. Kita sehat walafiat. Kebetulan di samping kita ada lagi flu. Bersin 3 kali. Balik ke rumah kita mulai pilek pula. Ai dah nular dari syanu tadi ni. Nah, ini tak boleh, haram hukumnya. Ngatakan nular dari si A, nular dari si B. Kita badan mulus, Masya Allah. Badan mulus, rapi, katik koreng, katik gatal, katik apa.
Kebetulan baik kita tadi tu mampir ke rumah kawan kita tadi dipinjamilah sewet atau baju untuk solat, make kita. Habis make balik ke rumah mulai ngasuh cak ado gatal-gatal. Nah, ini jangan-jangan make sewet sianu tadi aku. Tak boleh. Kena TBC macam itu juga. Termasuklah corona ini, Pak. Ya, cuma saya tidak ada bahas masalah coronanya. Termasuklah TBC. Wong kadang-kadang ketakutan bener. Ketakutan, minta maaf Pak ya. Padahal kita masker gini. Oh, ketakutannya luar biasa. Tak pakai masker, kalau dong tak pakai masker tahan diusir. Banyak Pak langgar-langgar di Palembang ini. Wong masuk musola tak pakai masker diusir oleh pengurus. Balik zaman jahiliyah. Zaman Nabi wong masuk Masjidil Haram diusir. Ini ada saking ketakutan mereka tadi. Tak bagus seperti itu. Tak boleh seperti itu. Nah, kadang-kadang kita duduk pas kebetulan makan, ada acara maulid atau hall. Makan kita sidangan. Tahu kita, oh si kok ni si John ini. Ya gitu. Si John itu TBC. Kalau aku duduk sama dah sisip nula ke aku ini. Tahan kita pura-pura Pak. Ya pura-pura HP kita berbunyi. Nelpon. Agak lu aku nak nelpon dulu. Kalau ada nak duduk sini jatuhi kita. Padahal kita ni nak berlari di halakoh itu. Tahan kita pura-pura. Apa nak menjauhi halakoh nampan ini? Ada orang TBC ya. Pindah kita ke ujung sana. Jadi kita selamat aku. Bangsa aku di situ. Sisip kena TBC aku. Subhanallah. Benar ke batuk si John ni. Di halakoh tu batuk. Nah, kau kena galau budak itu baca. Kita ngasuh aman. Subhanallah Pak. Besok kita ketemu orang tiga ni sehat walafiat. Kita malam ngasuh gatal-gatal tenggorokan. Batuk kita. Bang apa aku batuk ni je kita. Akhirnya batuk nama jadi. Periksa ke doktor, no bapak ni kena TBC je doktor. Wong yang duduk depan dia selamat. Yang jauh ni justru kena. Kalau ngendai penyakit dikirim Allah pacak. Nah, jangan nyala ke gagas. Dia sekarang nak nyala ke siapa? Nak nyala ke wong tadi yang TBC. Tak pacak. Kalau berlari masih kena. Kalau sudah ketetapan Allah, Masya Allah, kan man lam yasha'lam yakun. Kemudian wala sofaro, jangan kamu percaya bulan Safar bulan balak, bulan sial. Nah, kalau Nabi sudah ngomong macam ini, naudzubillah, minta maaf kalau dong masih percaya, jangan nganten ke budak bulan Safar, jangan gawe ini bulan Safar, bulan balak, bulan tak bagus. Naudzubillah, ini orang batin nentang omongan Rasulullah. Bahkan Rasul bukan cuma ngomong kalau bulan Safar itu bulan baik. Rasulullah menikahkan putri yang paling beliau cintai, Hubabah Fatimah Zahra Al-Batul, dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kapan? Bulan Safar. Ya, kurang apa lagi? Jadi alangkah buruknya manusia. Mogalah dia ustaz misalnya, naudzubillah, berarti lebih buruk lagi. Kalau dia masih meyakini bulan Safar bulan tak baik, bulan buruk. Jangan ngawin ke budak, jangan muka rumah, jangan muka usaha, jangan kamu pindah rumah, jangan berkebun, jangan. Apa? Bulan Safar, tunggu kalau kaget bulan Rabiul Awal baik. Ini wong naudzubillah min dzalik. Ya, diragukan keimanannya dengan Rasulullah. Nabi sudah ngomong, Nabi bahkan nyontohkan, berarti seakan-akan dia ngomong, kalau dia ngomong tak bagus nganten ke budak bulan Safar. Jadi kau lebih paham dari Nabi, kau lebih pintar dari Rasulullah. Rasulullah nikahkan putrinya di bulan Safar dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Lah kau ngomong jangan nganten ke bulan Safar. Alangkah buruknya kau ini. Umat Rasulullah apa bukan? Nah, hati-hati Pak. Ya. Nah, nanti kaget dulu Habib ngomong bulan Safar ni tak kata apa-apa. Ngapa bulan kalau Rabu akhir tu orang banyak sedekahan. Nah, Rabu akhir kaget kita sambung lagi kaget. Dah masuk waktu zuhur ya. Jadi besok bulan Safar tanggal 1. Nak rubuh akhir, nak rubuh awal, nak rubuh tengah, tak ada musibah, tak ada balak. Kalau cerita musibah dari 6 bulan yang lalu Covid ni tak selesai. Jadi balak musibah kapan pun Allah kendaki terjadi. Kitalah berdoa, kitalah berzikir, kitalah berusaha, berhati-hati. Kalau Allah kendaki terjadi musibah, tetap musibah itu akan datang. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, minta maaf, yang maknanya hadis itu Rasul mengatakan tidaklah suatu kelalaian atau kesalahan harus menimbulkan suatu musibah. Dan tidaklah suatu musibah harus diawali oleh suatu kelalaian atau kesalahan. Ini pegang akidah ini Pak. Nabi ngomong tidaklah suatu musibah itu harus diawali oleh suatu kesalahan atau kelalaian. Dan tidaklah pula suatu kelalaian atau kesalahan harus menimbulkan suatu musibah.
Artinya musibah kalau nak datang sudah ketetapan Allah. Nak hebat mak manalah kita hati-hati, tetap datang itu musibah. Bahkan ada orang yang lalai, lupa niat, lalai dia, tapi musibah tidak dikehendaki Allah tidak pula akan terjadi. Contoh berapa banyak kejadian orang lupa nyabut kunci motor pak, parkir kena di depan masjid, dia 2-3 jam duduk di masjid, iktikaf semayang ibadah. Pas nak mentu nyai kunci, mana kunci motor aku? Bingung dia, katik nyirok sini cari sana saya sampai ke mana dia katik. Pasrah dia, pas balik ke motor nyirok masih tercocok. Ini kesalahan, ini kelalaian, tapi musibah tidak terjadi. Tidak ada orang maling motor dia. Berapa banyak orang lah sudah dikunci, kunci setang pakai gembok pula, masih hilang juga. Nah yang macam itu sudah kata Allah, ketentuan Allah. Jadi untuk balak musibah ini mantapkan iman kita. Kita tidak boleh mencari musibah, mencari balak. Kita disuruh menghindar. Tapi kalau Allah sudah menghendaki terjadi, maka terjadi. Tidak ada suatu yang sikap baik buat mukmin muslim illa mengatakan, mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ridha dengan ketetapan Allah. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Safar bulan berkah buat kita. Tidak ada suatu keburukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Safar yang lebih baik lagi dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram ini, yang hari ini hari terakhirnya, diterima sebagai amal yang makbul, dan segala bentuk dosa dan kesalahan kita lakukan sepanjang bulan Muharram ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaafkan dan mengampunkannya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul taman kursul ila hadratil rasul sallallahu alaihi wasallam ala natabtuhu wa manuhu rasul salih al rasul wa tabannasu thumma ila rajul bisadat awliya min qalbi masyarik al-adi ila magharibiha bariha susan sadat wal muqaddimat ma'ruf bagi wa ahli zaman al-farad wa min ahli hadramat kullahum jami'in susan sayyidina maulana wahjullah bisab biduna misal sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Ali bin Ali sallam taman segar wa aula rajul jumusul wa bisadat al بعلوي ثم إلى رجل أولى من أهل هذا البلد أهل Palembang Darussalam كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا المسجد الإمام العارف بالله عبد الحميد بن محمود كي مرغان وأبي وأمي مشايخ مشايخ وأقرنا أو أولادي والطلاب تلاميذتي كلهم أجمعين ثم إلى روح Masagus Abu Mansur bin Abdul Hamid, Masagus Husain wa Abdul Rahman wa Muhsin wa Habibur Rahman abna Ki Abu Mansur wa Haji Muhammad Saleh bin Abdul Rahman bin Abdul Mansur, Abdul Hamid bin Husain bin Mansur wa Masagus Haji Mansur bin Husain Abu Mansur wal Habib Muhammad bin Hamid bin Syabakar bin Salim Ustaz A wal Ustaz Ki Haji Ali Umar Tayyib wa Hajar Nur Aini binti Umar Tayyib wa walidina wa walidikum wa ammatina ammatikum ammatil muslimin ajma'in thumma ila Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri صاحب مدينة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعلنا برحمته والدينا والديهم خاصة أموات المسلمين عامة الله يدخل في قبورهم روحا والريحان والبشارة والأمان والفشحة والرضوان واجعل قبورهم روضة من الجنان أن الله يرفع ويدفع عنا وعنكم وعن المسلمين عامة وعن بلادنا إندونيسيا خاصة كل البلاء والوباء والمرض والسقام والغلاء والزلزال والشلل والطوفان والفتن ما ظهر من حمرتان ان الله يرزقنا ويكون كما الاستقامه ويختم من السن الخاتمه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحه. إياك نعبد وإياك نستعين.